Ya Allah, Tina. Dan setelah tidur selama beberapa jam, Wak, Tina terbangun pada jam 4 subuh karena dia mendengar suara azan. Dan anehnya nih Nadia ya, suara azan itu macam terdengar kencang kali, cuma di telinga aku aja. Padahal sejauh yang aku notice dari yang pertama aku nyasar itu Nadia, di sekitar penginapan itu nggak ada aku tengok musola ataupun masjid, cuma azan tuh macam ada di telinga aku. Makanya itulah aku terbangun. Nah, walaupun merasa janggal di sini, Tina bersyukur lah karena pasti Allah mendengar dan juga mengabulkan doa-doaku. Ini pasti pertolongan dari Allah gitu kan. Tapi meskipun doanya malam itu sudah terkabul, Wak, bukan berarti kejanggalannya selesai sampai situ. Enggak. Karena nggak lama dari situ, Tina kembali dikejutkan lagi dengan sebuah kejadian yang tidak masuk akal lagi, ya Allah. Nah jadi Wak, setelah bangun itu Tina kan bersiap-siap kan untuk segera meninggalkan si penginapan itu. Nah di saat dia lagi udah siap-siap mau keluar nih, Tina dengar ada suara bapak-bapak dari di luar kamarnya yang macam sedang berusaha membangunkan anak-anaknya, Wak. Si bapak itu bilang, "Dek, Le, cepat bangun no, sholat subuh. Dok, Le, cepat bangun, sholat subuh." Gitu, Wak. Aku makin gak merinding aku tuh, nah. Tapi karena dia gak mau terus-terusan stuck di tempat itu, Tina pun langsung beranikan diri untuk keluar kamar dan bersiap meninggalkan si penginapan itu. Tapi pas baru aja keluar kamar, Wak, Tina notice kalau semua pintu yang ada di lantai 2 terbuka lebar juga. Dan anehnya meskipun pintu itu terbuka, di kamar itu tuh gak ada satu orang pun yang nampak. Gak ada orang, betul-betul kosong melompong. Kemarin masih ada orang kan di dalam. Ini nggak ada. Mas Hudi yang di depan tuh pun nggak ada. Wah, di situ aku udah nggak bisa positive thinking lagi, Nando. Langsung berlari, aku nggak berani lagi nengok kiri kanan. Dia turun tangga, dia ambil motor yang ada di garasi, dia mundurin motor ya kan. Belum selesai, Wak. Waktu dia mundurin motornya, Tina nengok, ada sekelompok ya, ada sekumpulan bapak-bapak pakai baju koko warna putih, dia pakai peci, dia pakai sejadah lewat depan penginapan itu. Bapak-bapak tuh sebenarnya kelihatan normal-normal aja, Wak. Tina pun menganggap kalau mungkin mereka adalah warga sekitar yang baru balik dari sholat subuh ya kan. Tapi dugaan itu salah, Wak. Bukan. Karena selang beberapa saat Tina lagi mau mundurin motor nih, 3 orang dari kumpulan bapak-bapak itu tiba-tiba buka pagar, jalan masuk dia ke penginapan itu. Masuk ke penginapan itu. Terus ya salah satu dari si bapak-bapak yang masuk ini bilang kayak gini, "Kok udah mau pulang, Dok? Cepat sekali. Udah tahu ya." Kata dia gitu. Denger itu aku udah gak sanggup lagi noleh ke sana, Wak. Gak ada aku jawab pertanyaan si bapak-bapak itu lagi. Gemetar aku, Tina langsung nyalain motornya. Untung bisa langsung hidup, Wak. Si motornya langsung ditancap gas, ninggalin tempat itu secepat mungkin. Astagfirullahaladzim. Di perjalanan itu Tina gak henti-hentinya bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyelamatkan dia dari si penginapan aneh, creepy yang nyimpan banyak kali kejanggalan di dalamnya ini. Astagfirullahaladzim. Nah menurut Tina, Wak, besar kemungkinan semua orang yang ada di penginapan itu, mulai dari ibu-ibu, mas-mas, atau bapak-bapak yang nyapa si Tina itu tuh bukan manusia, melainkan makhluk halus. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, penginapan itu memang merupakan rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Meskipun begitu, Tina ternyata bukan satu-satunya orang yang tertipu di sana, Wak. Karena setelah aku cek lagi tuh, Nadia, ternyata ada lebih banyak orang yang mereview jelek tentang penginapan itu. Dan sebagian besar dari orang-orang itu bilang kalau rumah itu jauh berbeda dengan yang dipromosikan di aplikasi.